Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel Zenlu Official, channel yang membahas tentang dunia pendidikan, khususnya di materi bahasa Indonesia. Di kesempatan sebelumnya saya telah menjelaskan tentang buku fiksi dan non-fiksi berkaitan dengan pengertian dan juga ciri-cirinya. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dari buku fiksi. Jika adik-adik semua masih bingung atau masih bertanya-tanya apa saja sih unsur intrinsik dalam buku fiksi, oleh karena itu kalian simak baik-baik video kali ini. Dan jika selama penjelasan dari video ini masih belum kalian mengerti atau masih ada yang kurang, bisa kalian tanyakan atau bisa kalian tambahi di kolom komentar. Baik, unsur intrinsik yang pertama, tema. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema merupakan persoalan yang menjadi dasar atau inti dari cerita. Tema memiliki peran penting sebagai ide paling mendasar dalam sebuah cerita. Ada beberapa jenis tema yang dapat membangun cerita seperti tema kejujuran, persahabatan, perjuangan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, jadi unsur yang pertama itu adalah tema. Jadi semua suatu karya sastra ataupun suatu cerita, entah itu novel, entah itu cerita pendek atau cerpen, atau itu pun misalkan kumpulan dari puisi, di sana mengangkat tema dasar. Kenapa? Bahwasanya suatu karya sastra itu memiliki tema khusus. Misalkan temanya tentang pendidikan, misalkan novel yang menceritakan tentang pendidikan. Nah, itu merupakan tema dasarnya yang akan berkaitan dengan dunia pendidikan, atau bertemakan tentang persahabatan. Nah, di situ akan menceritakan tentang antara dua orang atau beberapa orang atau persahabatan yang terjadi dalam suatu hubungan di sana. Nah, itu persahabatan. Nah, itu adalah tema. Kenapa kok tema itu sebagai ide atau dasar dari sebuah cerita? Selanjutnya, unsur yang kedua. Unsur yang kedua yaitu alur atau plot. Apa sih alur itu? Alur atau plot merupakan jalinan peristiwa yang membangun cerita terdiri dari perkenalan, konflik, klimaks, dan anti klimaks. Alur terdiri dari maju, alur mundur, dan alur campuran. Mungkin adik-adik semua pernah mendengar atau pernah dijelaskan oleh gurunya waktu di sekolah, pernah mendengar tentang alur. Nah, di sini itu alur itu ada 3, yaitu alur maju, mundur, dan juga campuran. Yang disebut alur campuran itu bisa kadang disebut dengan alur maju mundur. Apa sih itu alur maju? Nah, alur maju itu ceritanya dari awal hingga akhir. Itu disebut alur maju. Kalau alur mundur itu lebih ke misalkan ceritanya itu dari tua, dari dia remaja ke anak kecil, itu namanya alur mundur. Sedangkan alur campuran atau alur maju mundur, misalkan ceritanya itu dari kecil, dari anak kecil, kemudian proses menuju dewasa.
ketika sudah sampai di dewasa, dia menceritakan kembali masa-masa kecilnya, kemudian balik lagi ke masa remajanya. Jadi ceritanya itu alur campuran, maju mundur. Terus unsur yang ketiga yaitu amanat. Apa sih amanat itu? Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat memiliki kaitan sangat erat dengan konflik. Oleh karena itu, amanat dapat disampaikan secara tersirat maupun tersurat. Nah, jadi amanat itu ketika kita menjadi seorang penulis, intinya apa yang akan kita tulis itu pastinya bertujuan terhadap apa? Bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada pembaca. Misalkan kita mau membuat novel, entah itu persahabatan ataupun yang lain, ketika kita membuat novel, itu merupakan bisa dari kejadian diri kita sendiri atau hal lainnya. Bahwasanya ketika kita membuat novel itu merupakan bertujuan untuk menyampaikan hal kepada pembaca dalam sebuah kalimat dan juga paragraf. Dalam cerita yang kita sampaikan dalam novel itu bahwasanya kita akan memberikan amanat atau pesan kepada pembaca. Unsur yang keempat, sudut pandang. Apa sih sudut pandang? Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam cerita. Seorang pengarang memiliki kebebasan untuk memposisikan diri dalam cerita. Pengarang bisa menggunakan kata ganti, saya atau aku, sebagai tokoh utama dan tokoh yang berada di luar, seperti kata ganti dia atau kata ganti dia. Nah, misalkan kita sebagai penulis ingin memiliki kebebasan untuk kita menjadi siapa di dalam cerita kita ya, atau novel kita. Bisa kita, misalkan saya ingin membuat novel. Nah, kadang kalian pernah membaca novel, pastinya ada kata aku, ada kata dia di sana. Nah, itu kata aku bisa saja dia adalah penulis dari novel itu. Nah, jadi pengarang itu bisa menggunakan kata ganti. Nah, tidak seharusnya menggunakan menggunakan nama aslinya, tidak. Sesuai dengan apa yang ingin disampaikan dalam suatu cerita atau novel atau karya sastra lain. Unsur yang kelima yaitu latar. Apa sih latar itu? Nah, latar merupakan keterangan yang menunjukkan tempat, waktu, dan suasana yang digunakan dalam cerita. Misalnya berkaitan dengan tempat, misalnya di rumah, sekolah, kantor, yang menunjukkan waktu, pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Sedangkan yang menunjukkan suasana dialami oleh tokoh sedih, senang, gembira, terharu. Nah, itu contohnya. Pasti kalian mungkin ada yang masih bingung sih, apa itu latar sih? Nah, latar itu ada beberapa, yaitu latar tempat, latar waktu, terus latar yang menunjukkan suasana. Misalkan kita ingin membuat cerita tentang pendidikan. Nah, pastinya kalau pendidikan itu berkaitan dengan sekolah, tempat belajar, atau hal lainnya. Nah, oleh karena itu kita pastinya memberikan latar atau kita kejadian sesuatu itu ada latarnya. Misalnya latarnya di sekolah, nah itu merupakan latar tempat.
atau terjadi konflik di rumah, nah itu merupakan latar tempat seperti itu, atau latar waktu terjadinya konflik pada malam hari, nah bisa juga pagi hari, nah itu, atau suasana tokoh sedih, senang, gembira, nah itu merupakan dari contoh latar, itu merupakan unsur dari buku fiksi. Unsur yang keenam, tokoh. Nah, tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh dapat dibagi menjadi tokoh antagonis, tokoh protagonis, dan tokoh tirtagonis. Antagonis itu apa? Antagonis itu adalah tokoh jahat. Misalkan kalian pernah atau kalian sering melihat film atau sinetron. Nah, di situ kan ada yang jahat, ada yang baik, ya kan? Berarti kalau tokohnya itu jahat, berarti itu tokoh antagonis. Misalkan tokohnya itu baik, itu disebut tokoh protagonis. Kalau tokoh campuran, kadang kan ada tokoh yang kadang baik, kadang jahat. Nah, itu namanya tokoh campuran dan biasa disebut antagonis. Jadi tanpa adanya tokoh, suatu cerita itu tidak akan berjalan dengan baik, karena cerita itu kejadian yang dialami oleh seorang. Nah, itu merupakan ada tindakan atau interaksi seseorang, yaitu bisa disebut dengan tokoh. Jadi tokoh itu ada tokoh antagonis, ada tokoh protagonis, dan ada tokoh tirtagonis. Unsur yang ketujuh, gaya bahasa. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang gaya bahasa, bahwasanya di buku fiksi itu menggunakan gaya bahasa, entah itu gaya bahasa tentang majas, misalkan majas metafora dan lain-lain, itu merupakan gaya bahasa. Kenapa kok menggunakan gaya bahasa di buku fiksi? Karena itu sebagai daya tarik dan juga menambah imajinasi pembaca. Terus apa sih gaya bahasa itu? Gaya bahasa merupakan cara pengarang dalam menyajikan sebuah cerita, khususnya terkait dengan penggunaan bahasa. Apakah banyak yang menggunakan bahasa bersifat konotasi atau bahasa denotasi? Nah, di sini menjelaskan tentang gaya bahasa merupakan cara pengarang dalam menyajikan sebuah cerita. Jadi, pengarang itu menyajikan dengan sedemikian rupa atau dengan gaya bahasa yang gimana? Karena gaya bahasa itu akan mempengaruhi pembaca. Kenapa? Ketika gaya bahasanya itu bagus dan juga kalimatnya itu sangat dominan di sana, sehingga itu akan menjadi daya tariknya pembaca. Kenapa? Ketika pembaca itu membaca dengan gaya bahasa yang baik atau bermajas, itu akan menambah imajinasinya pembaca, itu akan menjadi menambah pola pikir dan juga menambah kosakata pembaca. Itu tujuannya dari pengarang. Bukan hanya menyampaikan pesan, amanat, atau hal lainnya, tapi di sana juga menyampaikan keunikan dalam sebuah karya sastra atau dalam buku fiksi. Jadi seperti itu. Nah, itu tadi terkait unsur intrinsik dalam buku fiksi. Jadi ada 7 unsur di sana. Jadi mungkin kalian masih bingung, kalian bisa ulang-ulangi dari pembahasan ini. Jika masih ada pertanyaan atau masih bingung Kak tentang ini, kenapa kok begini, nanti bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Kenapa
Tujuan dari channel ini adalah sebagai media belajar untuk kalian, bukan hanya sekedar ingin tahu, tapi ketika kalian nanti masih bingung, kalian bisa sharing di kolom komentar, pasti saya akan balasnya. Mungkin masih bertanya tentang materi lain, nah mungkin materi-materi selanjutnya akan saya sampaikan di channel ini. Channel ini akan membahas tentang materi bahasa Indonesia di SMP MTS. Jadi jangan patah semangat, tetap belajar, karena melalui belajar itu kalian akan menggapai apa yang kalian inginkan atau apa yang kalian cita-citakan. Karena apa? Sekarang itu perkembangan zaman yang begitu pesat. Jangan pernah monoton belajar di apa? Belajar ketika ada guru. Ketika guru itu menyampaikan, kalian belajar di sana, jangan. Tetapi kalian cari media-media lain untuk apa? Media belajarnya kalian. Nantinya di rumah, contohnya channel ini. Jadi mungkin nanti saya akan menyampaikan materi-materi selanjutnya. Jangan pernah diam atau jangan pernah hanya menunggu informasi dari guru. Jadi kalian harus apa? Harus mencari tahu dan jadikan channel ini sebagai media belajarnya kalian. Dan tunggu video-video selanjutnya, atau ada teman kalian atau saudara kalian yang membutuhkan materi ini, bisa kalian sampaikan ke teman-teman kalian. Kenapa? Untuk berbagi ilmu dalam channel ini. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Semangat belajar, gapai semua cita-cita kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.